Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Mulyadi bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Up to Date, memberikan informasi terkini. Nah, baru saja atau kemarin tepatnya di hari Senin tanggal 2 Oktober 2022, Kota Lubuk Linggau memperingati Hari Pramuka yang ke-61 tahun, di mana perayaan Hari Pramuka tersebut diadakan di Bumi Perkemahan Silampari, tepatnya di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Dan yang jelas, kira-kira seperti apa sih peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun untuk tahun ini? Apakah sama halnya dengan peringatan Hari Pramuka di tahun kemarin atau bertepatan di tahun 2021 ya? Nah, di studio telah hadir seorang narasumber yang nantinya akan menceritakan seperti apa perayaan Hari Pramuka ke-61 tahun, yaitu selamat malam Ibu Sarni ya? Iya, benar. Iya, beliau ini merupakan sekretaris kuartir Gerakan Pramuka Kota Lubuk Linggau. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sepertinya kayak mungkin suara yang hari ini. Oh, agak flu ya, Iya, memang benar. kondisi Karena cuaca mungkin ya. kemarin juga pulangnya pukul 9 malam udah sampai di rumah. Oh, perayaan Pramuka kemarin Bu ya? Iya, kemarin baru selesai. Oke. Nah Ibu, kemarin ini kan perayaan Pramuka memang kan sepertinya kalau tahun kemarin mungkin tidak dirayakan ya? Iya, benar. Karena COVID. COVID-19 Iya, ya. benar. Dan alhamdulillah tahun ini dirayakan kembali. Kalau boleh tahu Ibu, kemarin itu mengusung tema apa sih di tahun 2022 ini Hari Pramuka? Kalau tema itu sudah dari kuartir nasional. Oh, kuartir Jadi nasional. kita dari turunan dari kuartir nasional itu langsung diturunkan ke kuartir daerah dan ke kuartir cabang. Jadi kita di tingkat kuartir cabang mengikuti dengan tema mengabdi tanpa batas. Adakah dipanjangan lagi? Mengabdi tanpa batas. Iya, yang pastinya mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Iya, benar. Oke. Berarti temanya mengabdi tanpa batas untuk Membangun ketangguhan bangsa kalau Oke, lumayan panjang ya. Semoga nggak salah ya saya ngomongnya. Iya. Iya. Oke, Ibu, kemarin itu kan memang perayaannya kan sepertinya kalau kita melihat dari kondisi lokasi lapangan itu kan memang cukup besar seperti itu ya. Iya, benar. Dan sempat juga informasinya bahwa pejabat daerah turut diundang. Ya, semuanya. Nah, itu undangannya siapa saja Bu yang hadir di sana? Untuk undangan kita pelaksanaan HUT kemarin, alhamdulillah tahun ini kita mengundang semua unsur-unsur Muspida, Sepeda. FKPD, SKPD, kemudian Forkominda, dan juga kita mengundang pihak dari kuartir daerah Sumatera Selatan dan juga mengundang kuartir cabang Sumatera Selatan. Yang hadir kemarin itu dari kuartir cabang tetangga kita, Musirawas, dan kuartir cabang Muratara, kemudian yang jauh dari Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin memang datang ke sini memang Undangan. undangan, Ya, bukan mereka tidak melaksanakan di Banyuasin ya. Tetap karena setiap kota kabupaten itu melaksanakan upacara pelaksanaan itu. seluruh Kebetulan wilayah. untuk Lubuk Linggau pelaksanaannya kemarin pada tanggal 3 Oktober 2022. Oh, jadi memang ada perbedaan begitu perayaannya Bu? Enggak, sebenarnya kalau pelaksanaan itu tanggal 14 Agustus. Oh, sebenarnya 14 Agustus Iya, Hari Pramukanya. Hari Pramuka itu sebenarnya tepatnya tanggal 14 Agustus. Berhubung kan kita kegiatan di tanggal 14 Agustus itu perayaannya di Cibubur. Oh, Cibubur, Ya, pusatnya karena- seperti itu. Ya, karena kalau kita barengkan kan beberapa anggota kita juga berangkat ke Cibubur. Pelaksanaannya puncak di sana ada kegiatan jambore nasional. Jadi pelaksanaan langsung pembukaan upacara Hari Pramuka puncaknya gitu. Nah, kemudian daerah, pelaksanaan tingkat daerah pada bulan September kemarin di pertengahan. Nah, mengikuti jadwal itu akhirnya kita mundur di tanggal 3 Oktober gitu. 3 Oktober. Iya. Kemarin pejabat Pemkot yang hadir siapa? Pak Wali apakah hadir kemarin Bu? Yang hadir Wakamabicap itu Pak Wawaku, Pak Mas Waku yang Paiman hadir. Kohar ya. Kalau di Pramuka majelis ketua majelis, tapi yang hadir kemarin adalah Waka Majelis gitu. Memang kan kalau kita melihat Pramuka ini kan memang kelihatannya kebanyakan diminati oleh anak muda. Anak muda, Mungkin benar. dari SD sampai dengan jenjang SMA ikut hadir Bu ya. Iya. Apalagi kan sekarang memang diprioritaskan atau diwajibkan untuk mengikuti giat pramuka Iya, atau benar. eskul. Nah, kalau bagi generasi muda itu Bu, sebenarnya fungsi pramuka itu apa sih? Apakah hanya mereka kumpul-kumpul aja atau memang sebenarnya ada isi atau yang terkandung di dalamnya itu sebenarnya banyak masyarakat yang tidak tahu seperti itu. Sebenarnya ya kalau lihat dari segi luar dengan seragam
orang kelihatan hanya bertepuk dan bernyanyi. Benar. Ya kan? Jadi kalau terjun langsung ke organisasi gerakan pramuka, sebenarnya mempelajarinya tidak mudah atau tidak segampang itu. Nah, kalau dipelajari sampai ke dalam, kita lihat dari golongan aja. Siaga itu sudah ada aturan-aturan sendiri. Kemudian penggalang ada aturan sendiri, penegak, pandega, sampai ke tingkat orang dewasa. Kalau memang diminati oleh anak-anak muda, justru kemarin kalian lihat mungkin banyak yang dewasa. Oh, banyak yang dewasa. Ya, di organisasi pramuka inilah tidak dibatasi usia. Justru kemarin kita pada rangkaian HUT itu memberikan apresiasi dan ucapan penghargaan kepada kakak-kakak yang sudah lansia, telah mendarma baktikan kepada gerakan pramuka yang selama ini. Emang pramuka kalau dulu nggak seperti ini, misalnya belum ada bumi perkemahan, belum ada sekretariat dan lain-lain, ya mereka yang berjuang gitu. Dan sekarang sudah ada berkat mereka. Makanya kemarin pada rangkaian itu kita berikanlah pramuka-pramuka yang sudah mendarma baktikan dirinya penghargaan. Oh, jadi memang kalau zaman dulu itu pramuka tidak ada perkemahan seperti yang sekarang ini, Bu? Dulu memang dari zaman pertamanya namanya Pandus, yang namanya perkemah itulah utama di dalam pramuka. Oh, malah memang iya, wajibnya kebetulan keadaan kan kita 2 tahun kebelakang tuh COVID ya, COVID-19. Jadi semua aktivitas memang dari Kuartir Nasional dimohon untuk di stop, dibatasi. Di stop dulu. Akhirnya kita pada tahun 2022 ini kita laksanakan kembali. Nah, pelaksanaan kemarin yang berkemah itu yang tingkat penegak, yang penggalangnya tidak. Jadi yang penggalang kegiatan full dari penggalang SD, penggalang kemudian sama siaga. Di hari Senin kemarin baru upacara puncak. Oke, kemarin berkemah itu kebanyakan dari golongan umur berapa sih? Apakah anak kalau sekolah yang aja atau seperti apa? berkemah kemarin itu golongan penegak pandega, yang usianya, yang kalau di sekolah itu yang mereka SMA. Oh, SMA. Ya, Kebanyakan malah SMA dan perguruan tinggi. Yang kegiatan aja di SMP dan SD. Jadi mungkin pesertanya ada beberapa sekolah yang ikut di SMA itu, tidak semuanya ikut sekota Lubuk Linggau. Dan juga kalau di pramuka, anak siaga itu tidak boleh berkemah. Dia boleh mengikuti kegiatan full dari pagi sampai malam. Waktu tidur dia harus ditidurkan di rumah atau di gedung, ya enggak di gedung atau di rumah atau di hotel. Dia tidak boleh tidur di tenda gitu. Itu kalau untuk siaga. Memang jadi mereka peraturannya seperti itu, Bu? Ya. Jadi kebanyakan memang orang siaganya berkemah, anak SD-nya berkemah. Memang di SD kalau kita di pramuka tidak ada yang namanya SD berkemah. Memang ada. Dalam SD itu ada golongan karena di pramuka dia menggunakan usia. Tidak menggunakan kelas. Gitu. Ada yang kalau usia 7 sampai 10 itu dikatakan anak siaga. Biasanya anak kelas 4 ke bawah. Gitu. Kelas 5, kelas 6 sudah dimasukkan anak usia penggalang. Itu 11 sampai 15. Itu yang boleh berkemah. Oh, jadi yang kategori anak-anak tidak boleh ikut berkemah, mungkin karena kondisi berbeda dengan dewasa seperti itu. Ya. Kalau yang siaga tuh sebenarnya ya anak itu kan masih di bawah naungan orang dewasa, orang tua gitu kan, kalau yang siaga. Nah, tapi kalau sudah golongan penggalang penegak, itu memang dia sudah bisa dilepas di bawah panduan kakak pendampingnya gitu. Nah, memang kalau kita melihat baju pramuka itu kan ada pangkalnya segala macam, golongan seperti apa, nanti kita bahas dulu ya. Iya. Saat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Up to Date.
Pemirsa, kita kembali lagi di program Up to Date dan masih membahas mengenai perayaan hari ulang tahun Pramuka ke-61 tahun di Kota Lubuk Linggau. Oke, Ibu Sarni, Ya. kemarin kan sempat diadakan perayaan hari ulang tahun Pramuka ke-61 tahun di Benar. Bumi Perkemahan Silampari, itu berada di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1 ya. Nah, kemarin itu Bu, selain kegiatan upacara, kemudian di sana ada nggak sih perlombaan atau hiburan yang ditampilkan oleh peserta? Alhamdulillah kemarin perayaannya ada banyak rangkaian kegiatan dari beberapa golongan. Kemarin yang berkemah itu adalah adik-adik penegak Pandega melaksanakan kegiatan perkemahan Raimuna Cabang. Karena kenapa kami adakan pelaksanaan Raimuna Cabang? Tahun depan kita akan mengikuti Raimuna Daerah. Jadi kita sudah mempersiapkan adik-adiknya dari Raimuna Cabang untuk menuju ke Raimuna Daerah. Dalam rangkaian Raimuna Cabang itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Pertama pemutaran film, kemudian ada hiking, ada kegiatan teknik kepramukaan seperti yang kegiatan rutinnya kayak apel, sekolah keagamaan, upacara-upacaraan. Kemudian ada juga kegiatan tentang penyuluhan, kemudian penyuluhan yang diadakan oleh dari tim kesakaan. Kalau kita dari pramuka itu namanya kesakaan. Tapi kalau dari instansi pemerintah nama dari dinas-dinas. Jadi kemarin ada beberapa dinas yang sudah menjadi pemateri penyuluh sekaligus menjadi sponsor, memberikan beberapa kayak dinas kesehatan memberikan vitamin untuk remaja putri dalam penyuluhan itu. Kemudian ada juga yang dari dinas KB dan PP tentang penyuluhan kesehatan remaja, reproduksi remaja. Itu tingkat yang Raimuna cabangnya. Kemudian ada yang kegiatan golongan penggalang, itu ada kegiatan seperti LTBB, pioneering, kemudian lambung sambung kata, cerdas cermat dan lain sebagainya. Dan rangkaiannya terakhir yang untuk siaga itu ada kegiatan permainan tradisional, kemudian juga ada bazar siaga. Kayak pasar kemarin ada bazar itu kegiatan anak-anak siaga. Itu bazarnya berarti memang menjual produk berhubungan dengan kepramukaan? Ya, enggak, sebenarnya bukan menjual. Dalam pameran itu sebenarnya ada karya-karya adik-adik siaga. Hanya memamerkan saja. Boleh hasil karya itu dijual gitu, menjadi hasil. Tapi memang dipandu di bawah panduan dari kakak pembina itu untuk dikreasikan dan dipamerkan pada saat bazar siaga. Jadi memang banyak sekali kegiatan. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan ada memang pemutaran film. Itu pemutaran film memang yang memerankan anak-anak pramuka di Kota Lubuk Linggau atau film dari luar? Oh ya, kita ada dua kegiatan yang menyangkut kegiatan penampilan. Satunya adalah kegiatan pentas seni. Pentas seni. Pentas seni itu ada yang menampilkannya seluruh peserta, adik-adik peserta dari SMA atau penegak. Dan untuk yang pemutaran film, memang film disediakan khusus untuk di usia-usia adik-adik kita. Itu dari Kominfo kerjasama dengan dari Kominfo. pusat berarti ya filmnya? Enggak, ya memang film yang memang sudah film nasional gitu. Film nasional. Ya, tapi sesuai dengan usia adik-adik penegak. Saya kira film yang diperankan oleh anak-anak lokal. Kalau yang anak-anak lokal kegiatan mereka tuh namanya pentas seni kemarin. Oh, pentas seni. Ya, ada. Itu yang ditampilkan apa dalam pentas seni tersebut? Ada yang drama, kemudian tari-tarian, kayak komedi dan lain sebagainya sih. Jadi memang banyak sekali kemarin kegiatan, makanya sampai malam Bu ya kegiatannya atau sampai sore? Kalau kegiatan yang dari hari tanggal 1 sampai 2 itu sampai sore. Oke. Tapi di tanggal 3 itu kita hanya upacara puncaknya lagi dan pengumuman gitu. Nah Ibu, seperti yang saya bilang tadi sebelum iklan, ini kan memang kalau kita melihat kostum dari pramuka adik-adik kan memang kalau kita lihat ada pangkatnya seperti atau tingkatannya. Iya, benar. Itu memang sudah dari dulunya ada atau yang baru-baru ini? Enggak. Sebenarnya fungsinya apa sih Bu kalau pangkat seperti itu? Kalau yang untuk tingkatan sesuai dengan yang ada di baju seragam itu namanya sudah ada aturan karena organisasi pramuka itu sudah masuk dalam undang-undang organisasi nomor 12 tahun 2010 dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Jadi untuk segala aturan masalah pakaian dan tingkatan itu sudah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kalau misalnya golongan siaga, dia ada beberapa tingkatan. Itu memang sudah diatur. Kita
Kalau justru kadang sekarang ini banyak yang menyalahkan gitu. Mau menyalah aturan. Menyalah aturan. Sebenarnya ini enggak, atribut ini enggak sebenarnya sebagai embel-embel, tapi kalau pada saat upacara itu tidak boleh dipakai, harusnya menggunakan seragam pramuka lengkap sesuai dengan aturan gitu. Berarti memang kebanyakan dari adik-adik kita itu kadangan agak nyeleneh sedikit gitu Ya. Sebenarnya kalau dia untuk kreativitas boleh, tapi kalau saat acara-acara tertentu ada beberapa yang tidak boleh dipakai gitu. Oke. Memang kan akhir-akhir ini kan memang kalau dari zaman saya sekolah dulu kan memang pramuka di sekolah itu memang sudah ada, cuma tidak diwajibkan mengikuti. Jadi siswa itu bebas untuk memilih kira-kira ekskul yang mana ini dia pilih. Cuman kalau saya dengar beberapa tahun belakang ini kan memang anak-anak sekolah memang harus diwajibkan ikut ekskul pramuka. Itu sejak kapan sih Bu kok harus diwajibkan gitu kan? Ya sebenarnya kalau dulu kita sebenarnya jadi ekstrakurikuler di setiap sekolah. Betul. Tapi dalam beberapa tahun ini ada aturan bahwa masuk dalam kurikulum K13, organisasi pramuka dimasukkan menjadi mata pelajaran. Mata pelajaran. Ya, jadi wajib. Walaupun cuman ada perbedaan, ada yang kalau siswa seluruhnya wajib mengikuti mata pelajaran itu. Tapi ada yang menjadi anggota pramuka. Dia yang mengikuti organisasi yang kegiatannya ada latihan beberapa kali dalam 1 minggu biasanya. Itu biasanya ada nilai plus gitu. Tapi kalau anak siswa yang hanya mengikuti pembelajaran untuk mendapatkan nilai di sekolah, wajib memang seluruhnya. Oh, jadi memang ekskulnya itu sebenarnya kegiatan di luar dari sekolah itu tidak diwajibkan, cuman pelajaran itu diwajibkan atau seperti apa? Kalau di pelajaran K13 wajib. Betul. Tapi di ekskulnya yang minat. Oh, berarti memang tidak diwajibkan, tidak. tapi pelajaran saja yang diwajibkan ya. Tapi setidaknya kalau dikatakan tidak diwajibkan, kita mengikuti kenapa di mata pelajaran dia wajib. Berarti sebenarnya anak-anak mengikuti di ekskulnya. Tapi kalau itu kan hanya ekstrakurikuler, tergantung minat dan bakat anak kan. Gitu. Karena informasi yang beredar kan ikut pramuka diwajibkan gitu. Kadang kita yang masyarakat awam atau yang sudah lama tidak sekolah kan bingung kok diwajibkan, karena kan dulu kan tidak diwajibkan. Ternyata memang pramuka itu dalam pelajaran saja seperti pelajaran matematika, agama segala macam memang wajib ikut. Cuman ekskul yang di luar kelas atau di lapangan itu tidak diwajibkan seperti itu ya. Oke Bu, memang kalau dari pandangan Ibu sendiri nih kan sebagai pengurusnya gitu kan. Ini sebenarnya apa sih fungsi yang terpenting bagi anak-anak muda, khususnya anak sekolah, kalau ikut pramuka itu nantinya bakal seperti apa fungsi utamanya? Dibandingkan anak-anak tidak ikut pramuka gitu. Ya. Sebenarnya kalau mengikuti hasilnya apa, ikut di pramuka tuh pembuktiannya ada di Dasa Dharma. Ada 10 yang kalau adik-adik sudah menguasai 10 itu semuanya sangat-sangat berguna. Berguna dari segi apa? Dari segi etika, dari segi moral, dari segi kemampuan, kompetensi, kemudian kecakapan anak. Maksudnya gini, satu nih kalau Dasa Dharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah jelas berarti anak harus memiliki agama dan keagamaannya gimana. Nah, 2, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Berarti anak-anak yang anak-anak yang memang masuk ke organisasi pramuka, dia harus bisa, oh itu binatang loh, berarti tidak boleh dibunuh gitu. Oh yang mana yang harus, di situ ada lingkungan kita kotor, bisa kita bersihkan. Itu salah satu karakter, membentuk karakter siswa tadi, anak-anak pramuka. Kemudian kalau misalnya dia gunanya apa, kalau sudah di Penegak dan Pandega, sangat sekali banyak dia sudah terjun ke masyarakat seperti kesakaan. Kalau anak sekarang rata-rata tamat baru pulang sekolah SMA ya, perguruan tinggi, sudah nih nggak ada aktivitas lain. Tapi kalau dia anak pramuka ikut kegiatan misalnya kesakaan, contoh 1 Saka Bayangkara misalkan, berarti dia sudah berlatih bagaimana sih cara keamanan untuk di jalan raya, bagaimana sih kalau misalnya di wilayah kampungnya ada misalnya kemalingan, itu kan sudah ada semua dalam krida-krida. Begitupun misalnya di kesakaan bakti husada, dalam keadaan darurat temannya ada yang jatuh, bagaimana dia bisa menolong temannya. Itu salah satu contohnya gitu. Kalau orang ngomong dari masyarakat awam melihat organisasi pramuka hanya sebatas luarnya saja, memang sebatas itu aja. Oh, berjalan ke hutan hanya hiking. Padahal pada saat dia berjalan hiking itu banyak yang dia pelajari. Pertama, anak harus bisa membaca kompas. Anak bisa membaca sandi.
anak bisa membaca peta. Kalau kita orang awam tidak bisa membaca peta, nggak bisa juga kita sampai pada tujuan kan, gitu. Terus di alam, kalau kita pergi yang bukan anak pramuka, misalnya berkemah di alam terbuka, misal di hutan, kalau tidak ada makanan yang dia bawa, dia akan susah. Tapi kalau memang dia benar-benar anak pramuka, panjang loh pemikirannya, bahan alam yang bisa digunakan itu. Dari menghidupkan api misalnya, kita tidak bawa korek gitu kan, apa sih yang harus kita laksanakan? Pasti nangis loh kalau misalnya yang orang bukan pramuka. Tapi kalau orang pramuka dia berpikir bagaimana, oh bisa kita satukan batu, dia akan mengeluarkan api gitu. Contoh salah satunya. Jadi memang karakternya gitu. Betul. Jadi memang kalau kita orang lain yang belum tahu, kalau mereka mempelajari pramuka ternyata banyak sekali manfaatnya, mulai dari untuk kebutuhan diri kita sendiri, ya, benar. Dan juga untuk menolong orang lain, seperti yang Bu jelaskan. Ya, contoh nih ya, gak usah jauh-jauh ke saya. Betul. Saya dulu organisasi dari SD, SMP, SMA sampai saat ini. Mungkin kalau tidak dari organisasi pramuka, saya mungkin nggak berdiri di sini loh. Betul. Duduk di sini. Karena melalui proses panjang. Ya, salah satunya saya di sekolah di sekolah mempelajari bagaimana tadi berbicara, beretika. Kemudian biaya mempelajari bagaimana kreativitas. Kalau kita bergabung bekerja sama tim, apa yang harus kita tuangkan. Kalau kita tidak memiliki organisasi, pasti kalau pas saat kumpul, apa ya, mau ngapain? Kita ditugaskan mau ngapain. Tapi kalau kita sudah ada basicnya organisasi seperti kalau pramuka, oh sudah tahu bayangan. Oh, aku tahu, oh kayak gini-gini gitu loh. Dan juga saya banyak mempelajari bagaimana sih caranya protokoler, kemudian administrasi yang dipelajari. Perbedaan bagaimana administrasi pemerintahan dan administrasi di kepramukaan itu berbeda. Itu dalamnya. Kalau orang lihat, kok surat orang pramuka beda nih kayak dengan surat pemerintahan. Memang berbeda sistemnya gitu. Itu aja contohnya salah satunya. Kalau mau dibilang kan panjang lebar gitu panjang, kan. selesai, Iya, ya. benar-benar. Karena memang sejarah pramuka juga panjang seperti itu. Iya, benar. Oke, nanti Bu, kita juga akan menanyakan kepada Ibu mengenai misalkan anak nih dari SD ikut pramuka, kira-kira bisa naik ke tingkat selanjutnya itu berapa tahun, dan apakah memang ada aturan harus berapa tahun ikut pramuka, harus menaiki ke tingkat selanjutnya. Nanti kita akan bahas Bu ya. Iya. Baik pemirsa, nanti kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali lagi di update. Pemirsa, kita kembali lagi di Up to Date dengan pembahasan kita, yaitu memperingati hari ulang tahun pramuka ke-61 tahun. Bagi Bu, tadi kan saya sempat menanyakan mengenai tingkatan ya, Iya. atau berapa tahun sih anak-anak itu harus mengikuti pramuka hingga dari tingkat 1 sampai tingkat terakhir itu berapa tahun sih Bu sebenarnya? Kalau mengikuti tahun sebenarnya ada bukan dikatakan tahun, tapi golongan. Oh, golongan. Iya. Kalau kita nih ada beberapa tingkatan. Anak siaga. Berarti anak siaga tuh kalau dari dia masuk dari kelas 1 dia tidak langsung melalui Itu dia dari langsung, SD bisa ya? Iya, memang dari SD. Dari SD memang. Dia kalau ngikutin sebenarnya bukan masalah SD, usia. Usia. Misalkan kalau memang usia anak itu 7 di TK, berarti sudah bisa dia gitu. Jadi minimal 7 tahun baru 7. boleh ikut pramuka. Kalau usia anak siaga itu 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Ya, kalau penggalang itu 11 sampai 15. Oke, anak siaga tadi tugasnya apa Bu? Tugasnya, kalau anak siaga sebenarnya kalau tugas dia itu sedang mempelajari apa yang dikatakan oleh kakak pendamping, kakak pembina. Atau misalnya dia sedang mengikuti. Kalau pembina salah, pasti dia anak-anaknya ngikutin langkah salah. Betul. Nah, karena dia masih kenapa Dasarnya kenapa di siaga itu kalau dia baris tuh kakak lihat mungkin dia kalau barisnya membentuk lingkaran. Karena kenapa anak usia siaga masih di bawah naungan orang dewasa, di bawah rangkuman orang dewasa. Oh, itu maknanya. Maknanya menurut litera waktu sesuai dengan kemerdekaan kita, di masa usia siaga itu Indonesia lagi mempersiapkan, sedang mensiagakan menuju kemerdekaan. Itu usia siaga. Nah, jadi kegiatan anak-anak itu dia nanti ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan mulai dari mula, bantu, tata. Tingkatan itu dia mulai dari tamu dulu.
dia masuk menjadi anggota pramuka dulu, tidak langsung serta-merta dia harus dapat menjadi golongan mula. Ada nanti rangkaian-rangkaian. Naik lagi kemudian ke bantu. Naik lagi yang ke paling tingkatan tertinggi kalau di siaga itu namanya tata. Itu kalau siaga. Nah, kalau di penggalang usia 11 sampai 15 tahun dia sudah menggalang. Indonesia sudah menggalang mempersiapkan menggalang persatuan untuk mempersatukan Indonesia. Jadi menggalang. Jadi dia kalau di anak penggalang itu, kalau upacara dia membentuk huruf U, liter U. Masih di bawah naungan orang dewasa, tapi tidak sepenuhnya. Itu maknanya. Nah, jadi tingkatan dari anak-anak penggalang itu ada mulai dari tamu, kemudian lagi dia mengikuti rangkaian selanjutnya menjadi penggalang ramu, naik lagi penggalang rakit, terakhir dia penggalang terap. Nah, di setiap tingkatan itu baik siaga maupun penggalang, dia pramuka yang tertinggi ada pramuka Garuda. Berarti anak yang memang sudah kemampuannya yang lebih gitu. Jadi dengan ada beberapa persyaratan. Di penegak, biasa kalau orang bilang di sini tuh SMA. Ya, kalau penegak itu usia 16 sampai 20 tahun. Di sini usia mereka Indonesia sudah merdeka. Berarti kita adik-adiknya sudah membuka, kalau di barisan bentuk bersab. Bersab. Berarti lurus nih. Tapi misalkan anak SMA tadi baru ikut pertama kali pramuka, sama kayak langsung dikategorikan yang calon penegak. Oh, calon penegak, bukan dimasukkan ke siaga ya? Bukan, karena berarti tergantung golongan usia. Tergantung golongan. Dia di rangkaian pertama dia mau masuk menjadi anggota pramuka itu semuanya menjadi tamu dulu. Tamu beberapa bulan ikut pertemuan, nanti pembina akan melantik menjadi dari tamu ke calon. Kemudian persiapan dan selanjutnya dari calon dilantiklah menjadi sesuai tingkatan golongan tadi. Itu untuk tingkatan dalam gerakan pramuka. Berarti memang banyak sekali Bu ya. Banyak kalau dipelajari. Kalau saya baru dengar aja saya bingung gitu kan. Ya. Jadi memang intinya adalah pemirsa bukan dari segi misalkan dia baru masuk terus walaupun usianya SMA terus dimasukkan golongan kesiaga, tidak. Tapi berdasarkan kelompok umur tersebut. Iya. Ya. Oke. Ibu, memang kalau kita melihat sekarang ini kan menurut Ibu sendiri nih, anak-anak yang bukan zaman dulu maksudnya beberapa 10 tahun yang belakangan, mereka itu peminatnya lebih banyak anak yang sekarang atau yang 10 tahun belakang untuk mengikuti ekskul pramuka? Ya. Sebenarnya kalau melihat 10 tahun ke belakang lebih banyaknya yang dulu. Daripada sekarang. Ya, dari sekarang. Karena ya sesuai dengan era globalisasi gini ya. Digital ya. Jadi anak-anak itu rata-rata dia daripada capek-capek ikut pramuka, panas-panas dan semuanya ada di pramuka itu, dia lebih baik main gadget. Betul. Ya. Padahal karena anak-anak itu memang belum memahami di dalam organisasi pramuka. Kalau dia masuk ke dalam organisasi pramuka, justru anak pramuka harus menguasai IT. Kenapa? Menurut sesuai dengan kemajuan zaman, di pramuka bisa menyesuaikan. Contoh nih, kalau dulu latihan tidak bawa kompas, tidak bisa latihan, tidak bisa kita bagaimana mempelajari kompas. Kalau sekarang melalui IT, di dalam handphone sudah ada kompas. Betul. Nah, jadi nggak bawa kompas Kak, nggak apa-apa. Di handphone sudah ada kompas, aplikasi sudah ada, lebih maju lagi. Nah, jadi kalau misalnya pergi ke alam bebas tanpa kompas, HP kita gunakan. Tanpa kemudian kita ada misalnya kita mohon bantuan nih, misal dalam ada bahaya atau kita mungkin di penyeberangan sungai misalkan, dia tidak ada jalan untuk meminta pertolongan. Handphone tadi, apalagi kalau malam, gunakan SOS misalkan. Dia memberikan sinar lampu dari handphone, itu sudah bentuk pertolongan. Itu kebanyakan kenapa kalau dulu anak-anak dia tidak ada gadget. Dia berkumpul dan ada permainan, ada kegiatan, dia sangat berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan organisasi. Karena di zaman saya itu pada saat mau lomba sampai tahan ribut, aku nggak diajak. Kenapa mereka sih? Kompetisinya masih tinggi ya? Ya benar, karena mereka untuk
kompetisi itu memperjuangkan, benar-benar memperjuangkan. Tapi kalau anak sekarang tuh justru cuek gitu loh. Kita orang dewasa ini yang lebih sebenarnya peran sertanya bagaimana memberikan penjelasan lebih supaya anak ini mau gitu. Jadi mungkin memang kalau sekarang ini pengajarnya atau pembinanya itu lebih sulit untuk ayo ikut kompetisi gitu. Kalau zaman dulu malah pesertanya yang berlomba-lomba ingin terlibat di dalam kompetisi tersebut. Benar. Tapi sebenarnya Bu, kalau kita melihat dari anak-anak yang ikut pramuka sekarang ini, itu mereka sebenarnya apa sih peran aktif kalau ikut pramuka seperti itu? Terus Ibu sebagai pernah mengajari mungkin kan anaknya baru gabung, perbedaannya apa sih kalau mengajari anak zaman dulu sama sekarang? Kalau anak dulu itu ya, yang pertama adalah etika. Kalau dulu etikanya lebih bagus ya? Etika itu sebenarnya bagi saya itu mengutamakan. Betul. Nah, masalah dia teknik kepramukaannya itu dipelajari. Sesuai nanti mengikuti dari etika akan mengikuti alur. Kenapa seperti kata seperti itu? Etika, misalkan dia sudah bertanya, izin Kak, kita mau tanya, kalau gini boleh enggak? Kalau anak sekarang, Kak kami gini. Kalau anak sekarang gitu loh. Jadi kita mau jawabnya gimana gitu kan anaknya. Justru kalau kita marah, dia ikut marah. Melawan ya? Iya, bukan melawan apa? Nggak usah lah Bu, nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau anaknya, oh iya Bu, maaf Kak, maaf gitu kan, pasti jawabnya. Itu perbedaannya antara itu. Tugas orang dewasa lah sangat berat sekarang ini, apalagi pembinanya. Dengan menghadapi, kalau dalam sekolah yang pasti berat itu pembina. Menghadapi beberapa karakter anak itu tidak mudah, gitu loh. Jadi kalau untuk orang dewasa, kalau dia tidak bisa merangkul anak-anak untuk ikut anggota pramuka, kenapa di sekolah sekarang sudah minim anak-anak yang ekskul pramuka? Jadi disitulah peran sertanya orang dewasa, peran serta pembina. Kenapa saya katakan orang dewasa? Itu ada pembina, ada andalan, ada pelatih. Tugas kita gitu. Jadi dari Ibu sendiri pengennya sih anak anak zaman sekarang ini pengennya kalau ikut pramuka tuh karakternya pengennya seperti apa sih? Ya sebenarnya bukan saya sendiri yang mau seperti itu ya. Pasti hampir semua pembina karakternya pasti mau seperti permintaan saya misal gitu kan. Anak kalau ikut kegiatan, perbedaan antara anak organisasi pramuka dengan tidak berorganisasi ada perbedaan. Kalau dulu bagaimana bertutur kata, bagaimana cara mereka memimpin, bagaimana kerasnya, misalnya ada ujian sekolah, misalnya ada kegiatan lomba-lomba di sekolah, baik itu di luar pramuka yang mewakili sekolah, itu biasanya ada perbedaan. Nah, dari situ kita kasih gambaran, anak ini nanti kamu gini. Oh siap Kak, dia sudah ada ide, itu maunya kita. Kebanyakan anak sekarang mau dielus. Nah, nanti kamu ikut gini ya. Tempatnya di mana Bu? Bagaimana saya? Pas jawabannya sudah pertanyaan mereka, perintah kita 1, pertanyaan dia mereka 5. Kalau anak dulu, nanti kamu ikut lomba, persiapkan lomba TTG misal, teknologi tepat guna. Siap berpikir kan mereka, gitu loh. Oh gini harus gini. Kalau pakai apa Bu? Dari mana Bu? Dengan siapa Bu? Harus bagaimana Bu? Gitu kan? Ide kekreatifannya kurang. Nah, pembina memang harus lebih ekstra. Saya juga maunya anak juga lebih ekstra. Maksudnya anak juga kita punya semangat, anak juga punya semangat. Kalau kita, kalau orang dewasanya ada semangat, anaknya enggak, kesel kan pasti. Betul. Kita sudah semangat, terus anaknya santai gitu. Bagaimana menurut Kakak gitu kan? Pasti seperti itu juga kan? Betul. Iya benar. Karena memang kalau anak zaman sekarang kita melihatkan memang dari etika, kemudian tingkah laku sangat berbeda dengan anak zaman dulu karena mungkin pengaruh dari digitalisasi yang mereka menyerapnya itu secara negatif, bukan positif dengan era modern sekarang. Nah, Ibu sebelum ditutup nih kira-kira apa sih harapannya untuk anak-anak pramuka yang sekarang sudah bergabung atau anak-anak yang pengen bergabung tapi mereka minim pengetahuan jadi ragu-ragu malas jadi harapannya seperti apa itu? Berat sebenarnya ya. Kami selaku dari Kuartir Cabang itu sebenarnya memang tugas kita yang utama. Kenapa? Ranahnya
pramuka itu kebanyakan di anggota muda, di anak-anak sekolah usia mereka. Kalau di usia sekolah itu, orang-orang dewasanya tidak bekerja keras untuk membuat mereka lebih gimana gitu untuk ikut ke pramuka. Kalau pembina, lah anaknya jangan mau, udah gitu. Tapi perjuangan untuk orang dewasanya, nah kamu gini, oh nanti kita pelajari ya, oke gitu. Dengan jalan kita nggak usah ajak dia dulu masuk ke organisasi, tapi ajak dia dulu apa sih kegiatan pramuka itu di luar, yang menyangkut di luar. Misalkan yang kecil aja di sekolah, sampah ada di mana-mana, kan mereka cuek nih. Di dalam pramuka itu ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita lewat, kita ajak, yuk kita gini, kita bersihkan. Terus enak nggak nanti teman kamu lihat kalau tempat ini bersih, contohnya gitu. Nanti dia kan pasti kalau gurunya enggak marah, dia pasti deket itu ngobrol. Kita kasih penjelasan kalau di pramuka seperti itu loh. Kemudian dari segi kebersamaan, apa pekerjaan kalian anak-anak sekarang ini, walaupun gurunya ada di depan, gak usah guru ya, antara dia ada temennya di depan, dia makan, dia nggak ada makan yuk, nggak ada kan, respeknya nggak ada. Tapi kalau misalnya orang dewasanya makan nih, anak-anak cuek, tapi kita bilang ini ibu bawa makan, kakak bawa makan nih, ayo kita makan sama-sama. Nggak apa-apa, kita cuma cuci tangan, kita makan sama-sama. Pasti merasa loh, canda tawa kebersamaannya di dalam itu pasti ada. Jadi lama-lama dia tuh, oh ternyata kumpul sama ibu ini enak, kakak ini enak gitu loh. Akhirnya teruslah kita pendalaman, ibu gimana bu bisa, masuklah dia ke organisasi dulu. Intinya cintai dulu organisasi, nggak usah sebagai kamu harus ikut pramuka, kamu nggak bisa. Jangan dipaksa. Ya? Jangan dipaksa. Justru dipaksa itu akhirnya membebani kita. Cintai dulu organisasi aja, nggak usah. Akhirnya nanti dia bilang gini, bu, saya mau ikut pramuka. Nah, disitulah peluang kita gitu loh. Itu contoh. Timbul dari diri sendiri. Iya benar. Yang jelas pemirsa, mungkin yang selama ini pengen gabung di pramuka, ternyata memang kalau ikut pramuka itu banyak sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri dan juga orang lain, dan juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak kita temukan di jam sekolah. Iya benar. Hanya bisa didapatkan di organisasi pramuka. Bagi Ibu Sarni Dewita, terima kasih sudah hadir di sini, sudah menceritakan ke pemirsa mengenai serangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-61 tahun, dan juga memberikan informasi mengenai apa sih itu pramuka yang sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih Ibu sudah hadir. Baik. Dan pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan program Up to Date, dan kita ketemu lagi di Up to Date untuk episode selanjutnya. Saya Mulyadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.